Nabi melihat ada orang di hadapannya. Ini masih waktu Isra Mi'raj tadi. Nabi melihat di hadapannya ada orang. Di depan orang itu ada daging segar, bagus. Dibiarkannya. Ditengoknya pun tidak. Tapi ada daging busuk berulat. Itu yang dia makan semangat. Kata Nabi Jibril, ini siapa ini? Kalau bahasa Medannya, who is this? Ini orang Medan yang terlalu banyak makan emping melinjo. Ini siapa ini? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang yang punya istri baik, solehah, tapi ternyata dia selingkuh dengan sepia. Judul lagunya pun apa? Cinta Satu Malam. Judul lagunya apa? Kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Judul lagunya apa? Selimut Tetangga. Macam tak ada aja duit kau beli selimut. Itu di Monja banyak selimut bekas. Masih ada Monja lagi? Kusangka udah tutup. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setelah makan haram tadi bersih, maka yang kedua, pakailah istri yang istri yang halal nih. Kan ada label tertulis nih, halal. Fatwa MUI. Sudah lulus LP POM. Lembaga Pengawas Badan Obat dan Makanan. Ini tetap juga dia mencari bini haram. Memang sekarang ini perselingkuhan mudah sekali Bapak Ibu. Berawal dari Facebook baruku. Saya nyanyi ini bisa, kalau mau saya udah 10 album. Tapi nanti kalau saya nyanyi, penyanyi itu nganggur pula. Itu aja saya tak mau. Apa kata anak-anak negeri? Sombong kali, bukan sombong. Memang fakta gimana lah. Coba kalian cari ustadz di Indonesia ini yang subscribe-nya 1 juta orang. Coba kalian cari ustadz di Indonesia ini yang viewer 100 juta orang. Coba kalian cari di Indonesia ini ustadz yang follower Instagramnya 8 juta orang. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Somad? Maksud saya yang belum follow lah. Hanya tepuk-tepuk tangan aja. Oh, tepuk tangannya bukan main lagi. Oh, begitu selesai acara, apa subscribe dah? Apa Instagram itu? La ilaha illallah. Aku pun tak tahu. Saya sampai sekarang tak tahu saya buka Instagram tuh. Ada anak-anak muda yang kreatif, makanya kita banyak-banyak berkawan sama anak muda. Saya udah tua, Bu. Udah tua saya, 42 tahun. Tapi banyak orang bilang, Ustaz macam 22 kata dia. Karena kita berkawan sama anak-anak muda ini, kita pun ikut menjadi muda. Coba kalau berkawan sama atu-atu, bawaannya mau mati aja. Atu-atu jangan tersinggung. Atu-atu tak tersinggung pun mati. Ustadz ini tak enak ceramahnya. Sakit hati kita. Kalau kita cerita di kampung kita sendiri, mana ada orang sakit hati, betul? Kata dia betul, tapi dalam hatinya, mak sakit kali hati gua. Begitulah baik istrimu, tengoklah dia sopan, baik, jilbabnya panjang, roknya panjang. Kau cari juga lagi di luar. Di mana ketemunya? Di grup WA. Abang pergi reuni dulu ya, Dek. Aku ikut, Bang. Jangan ikut, jangan. Tak boleh, orang itu tak ada bawa bini. Pergilah ke sana, jumpalah sama mantan. Begitu sampai di sana, pas mau nyendok nasi, begitu disendok, rupanya timun. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah 30 tahun, Bang. Oh, lamanya. Terakhir kita di mana? Waktu ada sepak bola di Stadion Teladan. Nonton apa kita waktu itu? Itulah layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang peta. Naik apa kita waktu itu? Naik Sudako, kau naik Kocan. Naik Bemo. Udah nikah kau? Udah, Bang. Anak kau berapa? 3. Mana gambar lakimu ini? Peot laki kau tengok.
Mana ganteng abang sama lagi? Ganteng abang lah. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah bang, takdir buruk. Inilah mimpi yang belum pernah berakhir bang. Akhirnya tukar-tukar nomor. Akhirnya cerita, curhat. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena ingin sering bersama CLBK. Cucian lama belum kering. Ini yang diceritakan Ustadz Somad ini fakta atau fiksi? Banyak yang mengaku. Jam 12 malam diteleponnya saya, Bu. Jam 12 malam aku diteleponnya, Pak. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Salah sambung. Tutup lagi. Ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz Somad. Iya, emang Ustadz Somad nih, betul. Kau kalau menangis, nangis saja. Jangan kau telepon aku. Kau mau nelpon atau bertanya? Ustadz, tak ada tempatku mengadu Pak Ustadz kecuali engkau. Ayalah, cepat sedikit. Apa namanya? Aku selingkuh Pak Ustadz. Kenapa kau bisa selingkuh? Ku cari mantanku di FB. Ku cari namanya di FB, terus dapat. Habis itu, aku pun mulailah ngajak pertemanan. Terus itu, confirm. Terus itu, tukar nomor. Terus itu, bagi gambar. Habis itu, makan siang. Habis makan siang, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi Pak Ustaz. Rasanya mau saya bantingkan aja HP itu. Tapi saya pikir kalau ku banting HP ini, HP ku hancur dia di sana. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Cepat-cepat kau mandi taubat. Gimana cara mandi taubat Pak Ustadz? Pergi kau ke kamar mandi, basah. Dari mana basah duluan Pak Ustadz? Banyak kali tanyaan kau. Yang paling bagus mandi itu basah dulu sebelah kanan. Dari bawah ambil air kanan, naik ke atas. Terasa dia merinding ke atas. Merinding itu karena darah naik, bukan ada hantu. Setelah kanan, baru kiri, baru kepala, mandi taubat. Aku berniat mandi taubat. Jangan sebut lillahi ta'ala di situ, karena ada WC, tak boleh. Aku niat mandi taubat. Lillahi ta'alanya dalam, karena ada WC. Habis itu mandilah. Kalau mandi pakai shower Pak Ustadz, terserah kau lah. Mau mandi pakai shower, mau terjun ke Sungai Deli. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Kalau di kamar mandi kaki dulu basah. Kalau di kolam renang tergantung. Kalau salto kepala dulu. Jadi kalau mandi taubat nih hilang dosa kita Pak Ustadz. Kalau mandi taubat, apalagi kau pergi ke sungai, apalagi kalau kau sampai ke Belawan. Bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, pergi kau tepi Belawan sana, terjun kau ke bawah. Setelah itu baru sholat sunat usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Ustaz, aku belum hafal Allah. Tak usah kau baca Allahu Akbar kabira. Langsung aja Al-Fatihah. Karena Allahu Akbar kabira itu sunat. Dibaca bagus, tak dibaca keterlaluan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sampai habis itu ayat, baca ayat apa-apa aja. Hafal kau sabbihis? Tidak Pak Ustaz. Alam Nasrah? Tak juga Pak Ustaz. Izaja? Tak juga Pak Ustaz. Kuliah hafal tapi pas simpang tuh kadang berbelok-belok. La ilaha illallah. Parah kali. Mau kuantukkan aja kepala yang ketiang. Apa yang kau hafal? Kulhu Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau hafal? Setiap aku baca itu ingat aku Ustaz Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Mantap, lanjutkan. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, habis itu salam. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la. Kenapa kau baca cepat-cepat? Kalau lambat-lambat lupa Pak Ustaz. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kalau sampai melelehkan air mata lebih bagus.
Kalau payah menangis, dekatkan bawang. Tapi jangan nangis kau kuat-kuat. Apalagi binimu sedang tidur. Astaga. Bangun dia. Abang kenapa nangis? Banyak kali dosaku dek. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan tak ada pacaran. Jumpa langsung nikah. Bukan sama kau, sama mantan. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu maka tema memang luar biasa tema petang ini. Mantap temanya. Isra Mi'raj tapi kata kunci keyword. K kunci, word kata, keyword kata kunci, password. Nah, itu password lain itu. Kata kuncinya adalah setelah peringatan Isra Mi'raj ada perubahan. Mudah-mudahan suami-suami yang selingkuh-selingkuh berubah. Anak-anak lajang yang pacaran-pacaran putus kalian habis dari pengajian. Ya Allah, anak lajang-lajang ini yang pacaran-pacaran, yang becewek-becewek, yang pacaran-pacaran, habis ini berubah, putuslah mereka ya Allah. Diaminkan mereka, putus kalian. Banyak yang pucat ku tengok. Apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dicengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Nah. Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, ngidam-ngidam, panas dingin. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak, laki-laki apa perempuan? Mana ada laki-laki melahirkan? Oleh sebab itu maka yang menanggung penderitaan ini adalah perempuan. Hai perempuan, jaga harkat martabat dirimu. Ingat, martabat bukan martabak. Hai laki-laki, kalian punya adik perempuan. Hai laki-laki, kalian punya anak perempuan. Hai laki-laki, kalian punya kakak perempuan. Sekarang kalian memainkan perempuan, sampai saatnya kalian akan punya anak perempuan. Waspadalah. Oleh sebab itu mesti ada perubahan. Pulang dari sini, jangan pulang dari sini. Sekarang juga buka HP, cari nama dia. Mana nama dia? Mana? Delete. Wow. Buka FB, cari nama dia, langsung unfriend. Habis itu update status. Apa statusmu? Buanglah mantan pada tempatnya. Nah, kalian pacaran. Apa itu pacaran tuh? Omong kosong. Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pret. Sampai masanya kau akan menanggung deritanya. Betul? Tapi orang tua juga mesti ikut. Orang tua mesti mengawal. Karena perbuatan ini juga ada kontribusi orang tua. Datang anak lajang bertamu. Ibu, anak ibu ada. Ada, masuk. Kalian duduk sini ya. Ibu sama bapak nonton TV dalam. Kalian silakanlah, berzina kalian. Zina. Bapak harus berani bertanya, kau mau apa ke sini? Saya mau diskusi Pak Ustadz. Udah 10 kali kau datang diskusi aja. Kalau memang kau jantan, kau pinang anak gadisku. Tapi kalau kau bencong, pi kau balik. Kalau kau jantan, bawa bapakmu datang sini, pinang, kunikahkan. Tapi kalau kau tak jantan, kau potong tuh burung, kau kasih ke itik. Mohon maaf, saya kalau ceramah ini selalu keceplosan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berkumis tebal. Laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani datang kepada wali mereka dan berkata, kupinang kau dengan bismillah. Yang tepuk tangan aja. Ya asik tepuk tangan aja. Pas mau datang ke rumah calon mertua menggeletar, terkencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang masih kuliah, serius aja kuliah. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, KKN, nulis skripsi, lulus. S1, S2, S3. Habis itu berhasil kalian. Kalau kalian sudah doktor, berhasil, berkarya, berkantor, punya jabatan. Tengok macam Pak anggota DPD kita, Pak Batubara. Kenal Bapak Ibu orangnya? Tegak dulu bang, banyak yang tak kenal. Orang ini mau menengok, mana orang mau ditengok?
Wah, itu yang ganteng tuh, nampak kan? Wah, itu dia. Ya, berhasil. Kalau udah berhasil semua ngaku kawan. Saya ditanya orang, Ustaz Somad, kenal Ustaz Pak DPD Pak Batubara? Saya keluarkan KTP saya. Sama kami, sama-sama Batubara. Padahal pas saya tanya, dia tak kenal sama saya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah berhasil, tanya Pak anggota DPD kita, kalian tanya, kira-kira banyak tak orang mau sama dia setelah? Jangankan beliau yang ganteng, saya aja yang kurus kering hitam tak berbulu. Dia kan berbulu. Saya aja yang kurus jelek buruk begini. Coba kalian tengok komen-komen di FB, di YouTube. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan yang kedua ya, gitu deh. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Kau ku tengok, garang kali kau ku tengok. Orang pun garang, rupanya tak tahu gagang parang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini kita jaga, jangan sampai macam yang ditengok Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Habis. Tapi saya tak mau judul ceramah saya ini jadi fitnah nanti. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 2 hikmah Isra Mi'raj. Kalau gitu nampaknya dia milih nomor 2. Jadi supaya tidak jadi fitnah, jangan ditarik-tarik saya ke politik, saya tambah yang ketiga. Hikmah Isra Mi'raj yang ketiga. Jadi nanti tak ada orang panitia, nanti tak bisa ditekan. Tak bisa jadi fitnah. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 3. Datang pula caleg. Nomor aku itu kata dia. Ceramah ini tidak ada hubungan dengan caleg, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Karena Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad murni dai mengajak orang ke jalan Allah. Paham? Jelas? Ini saya jelaskan ini. Karena banyak juga orang yang tak jelas dengar ceramah ini. Mikrofonnya udah jelas, kameranya jelas, isi ceramah jelas, cuman otak dia tak jelas. Sungsang otaknya. Oke, payah dia nangkap. Ustadz, kenapa kalau ceramah pakai 1, 2, 3? Pertama, memudahkan anak sekolah untuk ngingat. Yang kedua, memudahkan intel untuk buat laporan. Kok tidak kan payah mereka? Mereka tak punya basic agama. Ditugas untuk mengawasi Ustadz. Pas ditanya atasan, apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Dia terlalu cerdas, payah kami nangkapnya. Apa tak cerdas? S1 Al-Azhar Kairo 3 tahun 10 bulan. S2 di Maroko setahun 10 bulan. Tesisnya 300 halaman bahasa Arab semua. Diperiksa oleh orang Arab, beasiswa. Jadi orang kalau yang level-level payah dia nangkap ceramah saya. Kalau orang yang otak-otak jongkok susah lah. Tapi orang Medan ini cerdas-cerdas. Apa tak cerdas? Daun ubi tumbuk dimakannya. Daun ubi tumbuk itulah makanan orang cerdas. Tak perlu dikunyah lagi. Asal masuk gol, asal masuk gol. Begitu masuk, begitu keluar. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kalau ceramah kita di kampung orang lain, kita cakap begitu tersinggung dia. Disangkanya ngejek makanan dia. Kalau ini kan makanan kita juga, betul? Bilang aja betul, apapun yang aku bilang betul. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Makanan mesti halal. Yang kedua, jangan sampai terjebak pada makan daging busuk, selingkuh, perempuan nakal, pelakor, senior. Pelakor, pengganggu laki orang, senior senang.